Makanya nggak boleh kita meninggalkan Al-Quran. Belajar Al-Quran, satu huruf saja kita belajar dengan sungguh-sungguh, maka akan mendapatkan 10 kebaikan dalam kehidupan kita. Satu huruf saja, bayangkan, mendapatkan 10 kebaikan dari Allah, bukan dari manusia, dari Allah langsung. Alangkah bahagianya kita kalau kita dipilih oleh Allah, diberi kesempatan oleh Allah di waktu umur-umur kita yang sudah tua, di umur kita yang 50, 60, 70, masih diberi kesempatan untuk belajar Al-Quran oleh Allah. Karena sebaik-baiknya umatnya Kanjeng Nabi, man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian, sebaik-baiknya umatnya Kanjeng Nabi, yaitu orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimun la yumallu sama'u tanazza'an qawli wa fi'li wa niyati bi astaghfi min kulli da'in wa nuru dalilul li qalbi 'inda jahli wa hayrati fa ya rabbi matini bi sirri wa nawwir bihi sam'i wa qalbi wa muradi wa habli bihi fathan wa ilma wa hikmatan wa anis bihi ya rabbi bil qabli wa syati wa salli wa sallim kulla yawmi wa laylati ala man bihi rahmanu yaqbalu tawbati wa ali wa ashabi kirami a'immatin bihim yaghfirul ghaffar wa sallati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Anbiya 10. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم وكم قصصنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تركضوا وارجعوا إلى ما أسرفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم Laqad anzalna sungguh-sungguh anzalna menurunkan siapa Allah ilaikum kepada kalian kitaban kitab fihi yang mana di dalamnya dzikrukum berisi tentang peringatan bagi kalian. Afala ta'qilun, maka apakah tidak menggunakan akalnya kalian? Jadi Al-Quran ini diturunkan oleh Allah sebagai peringatan, sebagai pengingat bagi kita bahwasanya nanti di yaumil kiamah adanya siksa. Peringatan buat kita, pengingat buat kita bahwa nanti di yaumil kiamah adanya surga, sebagai peringatan agar kita selalu menjalani kehidupan ini sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Bagi mereka yang tidak percaya terhadap Al-Quran, bagi mereka yang menolak atas kebenaran Al-Quran, yang menganggap bahwasanya Al-Quran ini hasil dari mimpi-mimpinya Kanjeng Nabi, mimpi yang buruk dari Kanjeng Nabi, hasil rekayasa dari Kanjeng Nabi, syair-syair yang diciptakan oleh Kanjeng Nabi. Bahkan Al-Quran ini dikatakan sebagai ayat-ayat sihir oleh mereka yang tidak mempercayai Al-Quran, yang tidak beriman kepada Al-Quran. Maka dipastikan kehidupannya akan seperti di dalam neraka. Kehidupannya kalau tidak berpedoman kepada Al-Quran, maka kehidupannya tidak akan pernah bahagia, tidak akan pernah sejahtera. Bahkan justru sebaliknya, hidupnya penuh dengan penderitaan, hidupnya penuh dengan kesengsaraan. Itulah apabila kita dalam kehidupan ini tidak berpedoman kepada Al-Quran. Makanya ditanyakan oleh Allah, afala ta'qilun, maka apakah kalian tidak menggunakan akalnya? Apakah kalian tidak punya akal? Padahal kita semua mempunyai akal, namun dipergunakan atau tidaknya itu tergantung pada kita. Makanya Allah menurunkan Al-Quran sebagai pengingat bagi kita semua, agar kita hidup selamat, agar kita hidup sesuai dengan tuntunan Al-Quran, agar kita dibahagiakan, agar kita disejahterakan oleh Allah. Makanya kitabun fihi dzikrukum, kitab Al-Quran ini di dalamnya sebagai pengingat, memberi peringatan bagi kita semua. Jangan sampai
kita keluar dari rel syariahnya Allah. Quran yang kita pahami, yang kita kaji, kemudian kita pahami, kemudian kita praktekkan dalam kehidupan, kelak di yaumil qiyamah akan datang kepada kita untuk memberikan syafaat. Jadi Al-Quran kelak di yaumil qiyamah akan datang kepada kita, pengamal-pengamal Al-Quran, dalam kehidupan ini sebagai syafaat. Jadi syafaat besok bukan hanya syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad saja, namun Al-Quran pun juga bisa menjadi syafaat bagi kita. Gimana? Quran jadi syafaat gimana? Iqra'ul Quran, ganti mana ganti. Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati safi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, pahami Al-Quran, amalkan Al-Quran, maka sesungguhnya Al-Quran nanti di yaumil qiyamah akan datang kepada pengamal-pengamal Al-Quran sebagai syafaat, memberikan syafaat li ashabi, terhadap sahabat Al-Quran. Makanya kita jangan sampai tiada hari tanpa Al-Quran. Kita sebagai umat Islam yang meyakini bahwa Al-Quran adalah mukjizat terbesar yang diberikan Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad dan umatnya, pastinya dalam kehidupan kita setiap hari tidak akan lepas dari Al-Quran. Makanya sempatkan, sesibuk apapun pekerjaan kita, sesibuk apapun bisnis-bisnis yang kita jalani, jangan sampai kita melewatkan keseharian kita tanpa Al-Quran. Makanya kita harus memanage dengan baik waktu yang kita miliki. Sempatkan baca Al-Quran walaupun hanya 1 juz. Ya, sempatkan membaca Al-Quran 2 lembar tiap sholat. Jadi sehari kita mendapatkan 1 juz dalam kehidupan kita. Kalau setiap selesai sholat kita membaca 2 lembar Al-Quran, sedangkan 1 juz Al-Quran hanya ada 10 lembar, maka dipastikan kita tiap hari bisa menghatamkan Quran sebanyak 1 juz. Setiap bulan 30 hari bisa dipastikan kita tiap bulan khatam Al-Quran. Amin. Sebaik-baiknya umatnya Kanjeng Nabi Muhammad adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Gimana? Gimana hadisnya? Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian, sebaik-baiknya umatnya Kanjeng Nabi Muhammad, yaitu yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya.
kita diakui oleh Kanjeng Nabi sebagai umat terbaik apabila kita belajar Al-Quran. Setelah kita belajar, kemudian paham, kemudian kita praktekkan dalam kehidupan dengan cara mengajarkannya. Makanya estafet keberkahan dari Al-Quran. Satu huruf dari Al-Quran itu akan dibalas oleh Allah dengan 10 kebaikan. Satu huruf dari Al-Quran akan dibalas 10 kebaikan oleh Allah. Man qara'a harfan, gimana? Man qara'a harfan fi kitabillah. Gimana? Falahu asru, falahu hasanatun. Terus wal hasanatu bi asri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Lagi, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun. Terus wa innal hasanatu wal hasanatu bi asri amsalha. Barang siapa membaca satu huruf dari kitabnya Allah yaitu Al-Quran, falahu hasanatun, maka hak darinya adalah kebaikan, satu kebaikan. Wal hasanatu, dan satu kebaikan itu bi asri amsalha, akan dibalas dilipat gandakan oleh Allah 10 kali lipat kebaikan. La aqulu, dan tidak mengucapkan alif lam mim harfun, itu satu huruf, walakin melainkan alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Jadi alif lam mim itu tiga huruf, sedangkan satu hurufnya dibalas 10 kebaikan oleh Allah. Jadi alif lam mim saja kita dibalas 30 kebaikan oleh Allah, ditambah kebahagiaannya oleh Allah, ditambah kesuksesannya oleh Allah, ditambah kesejahteraannya oleh Allah, ditambah rezekinya yang halal oleh Allah. Amin. Makanya jangan lewatkan satu huruf pun dalam kehidupan kita. Jangan sampai tiada hari tanpa Al-Quran. Harus mengaji. Tiada hari tanpa mengaji. Harus mengaji. Paksakan diri kita untuk selalu mengaji agar kita mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah. Afalam ta'qilun, maka apakah kalian tidak mempunyai akal? Apakah kalian tidak menggunakan akal? Kebaikan Al-Quran luar biasa. Wa kam qasamna, dan berapa banyak qasamna, bersumpah siapa Allah,
membinasakan siapa Allah min qaryatin, dari suatu negeri, dari suatu kampung, kanat ada kampung itu, kanat ada orang-orang di kampung itu zalimatan, berbuat zalim mereka. Wa ansa'na, dan Allah datangkan dan mendatangkan siapa Allah, mengganti siapa Allah, menjadikan siapa Allah ba'daha, setelahnya, kauman, suatu kaum, akharin, yang lainnya. Jadi kalau ada suatu kampung, suatu pemukiman isinya orang-orang yang zalim, maka Allah akan mendatangkan, menggantikan, menjadikan kaum itu dengan kaum yang lain, dengan kaum yang lebih baik. Falamma ahassu ba'sana, maka ketika ahassu, menimpakan, ba'sana, azabnya Allah, idzahum minha, seketika itu mereka minha, dari azabnya Allah itu, yarbudun, mereka berlari terburu-buru. Biasa kalau kita sedang dalam kesenangan, kita ingin berlama-lama dalam kesenangan itu, padahal kesenangan itu hanya tampak di mata zahir saja. Kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan tampak senang, tampak indah bagi mereka yang tidak mau terhadap Al-Quran. Jadi kemaksiatan tampak indah, tampak baik bagi mereka yang menolak Al-Quran. Makanya ketika didatangkan musibah dalam kehidupannya, idahum minha yarbudun, maka seketika itu mereka dari musibah itu berlari terburu-buru, tidak mau. Orang itu kebanyakan kalau enak mau, kalau nggak enak nggak mau. Padahal nggak enak itu jamu, tapi mereka terburu-buru untuk lari. La tarkudu, diperingatkan oleh Allah, la tarkudu, janganlah kalian lari terburu-buru. Warji'u, dan kembalilah kalian ila ma utriftum, kepada apa yang membuat kalian senang berlebihan, fihi, di dalamnya. Jadi diperingatkan oleh Allah, jangan lari. Setelah didatangkan peringatan kok lari, setelah didatangkan kebenaran kok lari. Katanya tidak percaya kepada Al-Quran, bahwa Al-Quran sebagai peringatan bagi kita, kok malah lari. Jangan lari, kembali kepada aktivitas yang menyenangkan hatimu berlebihan. Kembali wa masakinikum, dan kembali kepada tempat kalian di mana kalian bersenang-senang dengan kemaksiatan, bersenang-senang dengan melanggar syariat-syariatnya Allah, bersenang-senang dengan penolakan kepada Al-Quran. La'allakum tus'alun, agar kalian ditanyakan. Jadi kalau kita sedang ada masalah, sedang ada musibah datang dalam kehidupan kita, sakit misalnya, pasti kita sebagai orang yang beriman akan datang menjenguknya, akan datang ke rumahnya untuk melihat keadaannya, untuk bertanya bagaimana kesehatannya, keadaannya. Sama seperti orang yang kena musibah,
Kenapa ini terjadi? Apa penyebabnya? Apa kata mereka yang terkena musibah? Qalu, berkata mereka, ya wailana, sungguh celaka kami. Inna, sesungguhnya kami. Kunna, sungguh ada kami. Zalimin, termasuk orang-orang yang zalim. Itulah Al-Quran. Setelah didatangkan peringatan sesuai dengan apa yang dijanjikan Allah di dalam Al-Quran, baru mereka tersadar bahwa dirinya lah yang berbuat zalim. Jadi tatkala musibah datang ke kehidupan kita, kalau kita disadarkan oleh Allah, maka kita akan sadar bahwa musibah itu disebabkan karena kezaliman diri kita sendiri. Makanya jangan sampai berbuat zalim. Jangan biarkan kebodohan berada di dalam jiwa kita. Imam Syafi'i saja hafal Al-Quran 30 juz di waktu umur 7 tahun. Sedangkan kita umatnya Kanjeng Nabi di zaman modern sekarang, di zaman milenial sekarang, sudah berumur 50 tahun, sudah berumur 60 tahun, masih belum bisa membaca Al-Quran. Katanya cinta kepada Al-Quran, katanya beriman kepada Al-Quran, namun kenyataannya umur 60 tahun belum bisa membaca Al-Quran. Katanya meyakini bahwa kelak di alam kubur akan ditanya, man imamuka, siapa imammu? Kunci jawabannya sudah kita hafal, Al-Quran imami, Al-Quran adalah imamku. Pasti malaikat akan berkata, kadzabta, engkau berbohong. Engkau belum bisa baca Al-Quran, kok ngaku-ngaku Al-Quran sebagai imammu. Engkau belum bisa Al-Quran, kok ngaku-ngaku Al-Quran pedomanmu. Dusta engkau. Makanya sebaik-baiknya umatnya Kanjeng Nabi, sebaik-baiknya kalian, kata Kanjeng Nabi, yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Al-Quran itu mudah, yang sulit karena tidak mau kita. Al-Quran itu sangat mudah. Kenapa tidak bisa membaca? Karena kita tidak sungguh-sungguh belajar Al-Quran. Metode-metode 7 jam bisa lancar baca Al-Quran itu sudah ada sejak dulu. Namun kita, karena kesibukan kita, karena kesibukan atas dosa-dosa yang kita lakukan, bersenang-senang melampaui batas yang kita lakukan, yaitu menutup hati kita dari petunjuk Al-Quran. Tidak semangat belajar Al-Quran, gengsi belajar Al-Quran, cukup membaca tulisan terjemahannya saja. Membaca Al-Quran bukan dari kanan ke kiri, namun membaca Al-Quran dari kiri ke kanan, alias membaca tulisan bahasa Indonesianya. Banyak sekarang sudah umur 50, 60, 70 belum bisa baca Al-Quran, terus berharap mendapatkan syafaat dari Al-Quran, terus berharap mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad yang menjadi wasilah turunnya Al-Quran. Nanti di yaumil kiamah juga
mengharap Al-Quran datang memberi syafaat, mana bisa. Kita saja tidak bisa membaca Al-Quran. Kenapa kok tidak bisa? Karena menolak kebenaran, tidak percaya kepada Al-Quran, tidak percaya terhadap mukjizat terbesar yang diberikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran. Orang yang tidak mau belajar Al-Quran termasuk orang yang mendustakan Al-Quran. Orang yang tidak mau belajar Al-Quran termasuk orang yang sombong, menolak kebenaran Al-Quran. Gengsi kalau belajar kepada ustadz-ustadz kampung, gengsi, malu, umur sudah tua kok masih belajar Al-Quran. Masa mudamu kemana? Anak-anak sekarang yang belum bisa baca Al-Quran, mainannya gadget, laptop, iPad, HP, belajar autodidak, ya tidak bisa, tidak ada keberkahan. Makanya butuh seorang ustadz, seorang kiai yang mengajarinya. Banyak sekarang gengsi, malu untuk belajar Al-Quran. Padahal Al-Quran adalah mukjizat terbesar yang diberikan Allah kepada Kanjeng Nabi. Seharusnya kita bangga terhadap Al-Quran, bangga masih diberi kesempatan oleh Allah belajar Al-Quran, walaupun umurnya sudah 50 tahun, walaupun umurnya sudah 60 tahun, masih diberi kesempatan oleh Allah belajar Al-Quran. Ingat, belajar Al-Quran pada ahlinya. Kalau kita tidak tahu, bodoh dalam suatu hal, bertanyalah pada ahlinya. Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya pada ahlinya. Kalau kita ingin belajar Al-Quran, bertanya pada ahlinya, berguru pada ahlinya, ahli Al-Quran. Jangan bertanya, berguru kepada yang bukan ahlinya. Itu akan menyesatkan. Jangan ada rasa gengsi dalam hidup kita. Hidup ini hanya sekali. Kalau kita tidak paham Al-Quran, dipastikan hidup kita tidak akan bahagia. Senang iya, namun bahagia tidak. Karena yang diingatkan oleh Al-Quran ini bukan hanya dohirnya saja, namun juga batinnya yang disembuhkan dari penyakit-penyakit hati oleh Al-Quran. Makanya nggak boleh kita meninggalkan Al-Quran. Belajar Al-Quran, satu huruf saja kita belajar dengan sungguh-sungguh, maka akan mendapatkan 10 kebaikan dalam kehidupan kita. Satu huruf saja, bayangkan, mendapatkan 10 kebaikan dari Allah, bukan dari manusia, dari Allah langsung. Alangkah bahagianya kita kalau kita dipilih oleh Allah, diberi kesempatan oleh Allah di waktu umur-umur kita yang sudah tua, di umur kita yang 50, 60, 70, masih diberi kesempatan untuk belajar Al-Quran oleh Allah. Karena sebaik-baiknya umatnya Kanjeng Nabi, man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian, sebaik-baiknya umatnya Kanjeng Nabi, yaitu orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma
سهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.